Kali ini kita bakal ngebahas cerita seru tentang seorang mantan pembunuh bayaran legendaris, Ui Gang, yang sekarang udah pensiun dan menikmati hidup damai bareng istrinya. Tapi semua berubah saat anak teman istrinya, Yun Jin, diculik pas lagi dititipin sama dia. Ui Gang harus beraksi lagi buat nyelamatin Yun Jin dan ngasih pelajaran buat para penculiknya. Langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan seorang penari balet berusia 12 tahun bernama Abigail, berlatih sendirian di teater. Di luar kami melihat sekelompok 6 penjahat yang berencana untuk menculiknya. Abigail kemudian masuk ke mobil dengan supirnya dan pulang setelah latihannya. Sebelum dia tiba di rumahnya, seorang hacker berhasil meretas sistem keamanan, mengizinkan 3 orang masuk melalui pintu depan. Tak lama setelah itu, Abigail tiba di rumah dan mencoba untuk beristirahat di sebuah kamar. Tapi para penculik tiba-tiba muncul dan membiusnya, membuatnya tidak sadarkan diri. Mereka kemudian membawanya keluar dan menyeretnya ke dalam van mereka. Tak lama lagi, rombongan tiba di sebuah mansion tua, tempat dalang mereka Lambert. Menyambut mereka, Abigail dibawa ke sebuah ruangan tak sadarkan diri, di mana dia diborgol dan diikat ke tempat tidur. Kami kemudian bertemu dengan kru penculikan, yang terdiri dari 6 anggota bernama Frank, pemimpin yang seharusnya yang menjatuhkan rekor jumlah bom F dan tidak yakin apakah itu berhasil. Joey, mantan petugas medis. Dean, pengemudi liburan. Peter, pria berotot. Sammy, si percas, dan Rico, penembak jitu. Namun, ini bukan nama sebenarnya mereka, melainkan nama kode yang ditetapkan oleh Lambert meminta mereka untuk tidak mengungkapkan nama atau latar belakang asli mereka, karena operasinya hanya 24 jam. Dia juga menyita ponsel mereka untuk memastikan operasi itu rahasia. Setelah ini, Lambert memberitahu grup bahwa bagian tersulit telah berakhir, dan sekarang mereka hanya perlu menjaga gadis itu. Ketika Joey menanyakan tentang ayah Abigail, Lambert mengungkapkan bahwa dia orang yang sangat kaya, yang akan menjadi 50 juta dolar lebih miskin. Dia meyakinkan mereka bahwa setelah tebusan dibayar, setiap anggota akan menerima 7 juta dolar dan dapat berpisah. Lambert kemudian mengatakan bahwa dia akan melihat mereka setelah 24 jam, meninggalkan mansion nanti. Mereka semua mulai minum, kecuali Joey, yang mengklaim dia perlu bersama putranya segera. Dean kemudian mulai menebak latar belakang semua orang, tapi Joey menyela dan mengatakan bahwa dia salah. Yang lain kemudian bertaruh uang apakah dia bisa menebak cerita mereka dengan benar. Joey dengan benar menyimpulkan bahwa Frank adalah seorang polisi, Peter adalah penegak massa untuk mafia Quebec, dan Sammy berasal dari keluarga kaya, yang melakukan kegiatan kriminal untuk bersenang-senang. Sebagai tanggapan, Frank juga dengan tepat menunjukkan bahwa Joey adalah mantan pecandu. Frank sendiri adalah mantan douchebag. Masih douchebag, tapi dia dulu juga. Mendengar ini, Joey menjadi sedikit gugup dan pergi untuk memeriksa Abigail, yang terjaga dan sangat tertekan. Dia memakai topeng dan dengan hati-hati melepaskan penutup mata dari gadis itu. Abigail menyebutkan bahwa tangannya sakit, jadi Joey melonggarkan borgolnya juga. Mereka mulai berbicara, dan Joey berbagi bahwa dia memiliki seorang putra yang seumuran dengannya. Gadis kecil itu ketakutan, percaya dia mungkin mati, tapi Joey meyakinkannya bahwa selama dia berperilaku dan ayahnya membayar tebusan, dia akan aman. Dia bahkan pinky berjanji pada Abigail bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Namun, gadis kecil itu berkomentar bahwa seluruh operasi ini tidak ada gunanya, karena ayahnya tidak peduli padanya. Dia juga meminta maaf kepada Joey atas apa yang akan terjadi padanya. Mendengar ini, Joey ketakutan dan dia turun untuk menemui Frank. Dia memberitahu dia bahwa gadis itu menyiratkan ayahnya melakukan kekerasan, dan bertanya apakah dia tahu siapa dia. Frank mengklaim dia tidak tahu dan pergi menemui Abigail sendiri. Dia tidak menyadari bahwa penutup matanya telah dilepas, jadi dia panik. Dia kemudian mengancamnya dengan pistol dan bertanya apakah dia melihat wajahnya. Abigail menjawab bahwa dia tidak, tapi Frank tidak percaya padanya. Dia menekannya untuk mengungkapkan nama ayahnya, dan dia akhirnya mengatakan nama Christophe Lazar. Terkejut, Frank turun dan menegaskan bahwa dia akan pergi. Yang lain bingung, jadi dia menjelaskan bahwa gadis yang baru saja mereka culik adalah putri Christophe Lazar, seorang tokoh kriminal dunia bawah terkenal. Semua orang mulai panik, dan Joey menyarankan agar mereka hanya melakukan panggilan telepon anonim dan pergi. Tapi Frank prihatin, karena Abigail sudah melihat wajahnya dan bisa mengenalinya. Dia menyarankan untuk membunuhnya, tapi Joey menolak dan mengingatkan kelompok hadiah 7 juta dolar. Akibatnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan operasi. Setelah beberapa waktu, Dean mulai menjelajahi rumah dan menemukan dirinya berada di ruangan gelap. Di dinding ada beberapa gambar vintage, dan salah satu gadis di dalamnya sangat mirip dengan Abigail. Dia terus menjelajah dan menuju ke ruang bawah tanah, di mana sebuah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia menjadi takut dan mencoba melarikan diri, tapi kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam. Saat itu, Sammy mendengar teriakannya dan bergegas untuk menyelidiki.
Dia segera menemukan Dean tewas dengan kepala terputus dari tubuhnya. Dia mulai berteriak dan segera memanggil yang lain, yang juga ngari dengan pemandangan itu, akibat dari insiden ini. Joey menyebutkan pembunuh bayaran laser yang terkenal, Valdez, yang dikenal karena memenggal korbannya. Ternyata, FBI menangkap 3 anggota teratas geng Lazard di New York bertahun-tahun yang lalu. Mereka disimpan dengan aman di hotel sebelum persidangan mereka, dengan penjaga keamanan ditempatkan di setiap sudut. Keesokan paginya, FBI secara mengejutkan menemukan ketiganya tewas. Kepala mereka terpenggal dan organ mereka hilang. Anehnya, ruangan itu hanya dapat diakses melalui pintu dan jendela pada tanggal ke-20. Lantai 3, ketakutan. Kelompok itu bergegas memeriksa Abigail. Dia masih di kamar. Rickles terganggu oleh peristiwa dan memutuskan untuk pergi. Namun, ketika dia mencoba untuk keluar melalui pintu depan, dia menemukan pintu bar lain di depannya. Dia dan anggota lainnya melakukan segala upaya untuk menerobosnya, tapi tidak berhasil untuk memperburuk keadaan. Tindakan mereka memicu sistem keamanan, menutup semua jendela dan pintu, menjebak mereka di dalam. Nanti, Joey pergi menemui Abigail dan bertanya apakah ada yang mengunjunginya, kecuali pria berkacamata, artinya Frank. Gadis itu awalnya menyangkal hal ini, tetapi kemudian mengklaim bahwa pria berkacamata akan menyakitinya jika dia mengungkapkan rahasianya. Dia kemudian berbohong bahwa pria itu bekerja untuk ayahnya dan namanya adalah Valdez. Mendengar ini, Joey menuju untuk menghadapi Frank. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara. Dia berbalik dan memperhatikan Rickles berdiri dengan aneh. Dia mendekatinya. Tetapi ngeri melihat dia terluka parah. Sebelum Rickles bisa mengatakan apa-apa, dia meninggal dan pingsan di atasnya. Di adegan berikutnya, Joey mengumpulkan kelompok itu lagi dan menuduh Frank menjadi Valdez. Dia mengungkapkan apa yang Abigail katakan padanya sebelumnya dan menegaskan bahwa dia membunuh kedua orang itu. Frank menjawab bahwa ini tidak benar dan gadis itu hanya mencoba memanipulasinya untuk berbalik melawan satu sama lain. Dia memutuskan bahwa dia sudah cukup dan memerintahkan Peter untuk membunuh gadis itu. Yang terakhir mewajibkan dan mulai menembak Abigail. Tapi Joey menghentikannya di leher waktu. Yang lain juga datang dan mereka bertengkar tentang apakah mereka harus membunuh gadis itu atau tidak. Selama waktu ini, Sammy memperhatikan Abigail dengan mudah melepaskan borgolnya. Dia mencoba memperingatkan yang lain. Tapi Abigail tiba-tiba berubah menjadi vampir dan menyerang Peter. Frank kemudian menembak wajahnya. Dan untuk sesaat sepertinya dia sudah mati. Tapi beberapa detik kemudian, Abigail bangkit lagi dan mulai menyerang mereka semua. Akhirnya, kelompok itu berhasil melarikan diri dan menguncinya di dalam ruangan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa cerita tentang pembunuhan Valdez yang mustahil benar, karena Abigail adalah Valdez dan dia adalah vampir. Mereka mulai mencoba mencari cara untuk menghadapinya dan pertimbangkan untuk menggunakan kiasan dasar, seperti siung bawang putih, salib, peluru dan taruhan perak. Sammy pergi dan mengambil beberapa bawang karena mengira itu bawang putih. Dia bilang itu karena dia bukan koki. Tapi sebenarnya itu karena dia tidak punya otak. Setelah ini, semua orang kecuali Joey pergi untuk menghadapi Abigail. Tapi dia dengan santainya berdansa dengan mayat Dean. Sammy kemudian menyerangnya dengan bawang putih. Tapi Abigail dengan mudah menundukkannya. Lalu, dia melempar Peter ke tanah dan memukul dadanya dengan salibnya sendiri, membuatnya berdarah. Sementara itu, Frank mencoba menusuknya dengan tiang kayu. Tapi dia melucuti senjatanya, malah menusuk kakinya. Dia mengucapkan kata F lebih banyak kali merasa kalah. Ketiganya menuju ke bawah di mana Joey merawat luka mereka. Dia menyarankan bahwa sementara Abigail mungkin tampak hampir tidak bisa dihancurkan, masih ada harapan. Dia ingat bagaimana suntikan obat penenang bekerja padanya ketika dia diculik dari rumahnya. Karena itu, dia mengusulkan rencana untuk menangkap Abigail sekali lagi dan menolak obat. Setelah ini, mereka berempat berpisah dan mulai mencari Abigail. Peter adalah orang pertama yang diserang, jadi dia melarikan diri dan menguncinya di sebuah ruangan. Tapi vampir itu dengan mudah mendobrak pintu dan mengejarnya saat melakukan balet dan shot. Abigail kemudian menemukan Frank dan mencoba mencekiknya sampai mati. Sammy mencoba melerah. Dia menggigit salah satu lengannya. Akhirnya, Peter melompat ke arahnya, menjepitnya ke tanah sementara Joey menyuntiknya. Hal ini menyebabkan Abigail dengan cepat kehilangan kesadaran. Dia bangun. Dia menemukan dirinya terkurung dalam sangkar besi. Abigail kemudian mengungkapkan kepada grup bahwa Lambert yang mempekerjakan mereka semua bekerja untuk ayahnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah merencanakan seluruh penculikan hanya untuk bersenang-senang, dan dia akan membunuh mereka semua. Setelah ini Abigail melanjutkan untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari setiap anggota ruangan. Dia mengungkapkan bahwa nama asli Sammy adalah Jessica, seorang hacker yang pernah mencuri dari salah satu anak perusahaan laser. Nama asli Peter adalah Terrence, dan dia adalah bagian dari geng mafia yang mencuri dari bisnis laser. Nama Frank adalah Adam Barnett, seorang detektif yang bekerja menyamar dan menangkap anggota geng laser di New York. Akhirnya,
ada Joey, yang nama aslinya adalah Ana Lucia. Dia adalah seorang petugas medis lapangan yang menghancurkan karirnya setelah kecanduan morfin. Abigail menyebutkan bahwa Joey mulai bekerja sebagai tenaga medis bawah tanah sampai dia merobek arteri seorang pria penting dalam kelompok Lazar saat berada di bawah pengaruh. Dan pria yang meninggal sebelumnya, Dean, nama aslinya adalah Shaggy. Dan dia pernah melakukan rap bong dan meniupnya di salah satu wajah pria Lazar. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia menyatukan semua orang untuk membalas dendam atas nama ayahnya. Dia juga menawarkan untuk menyelamatkan nyawa siapa saja yang membantu membebaskannya. Mendengar ini, Peter mencoba membebaskannya, tapi Joey menembaknya. Dia kemudian membawanya untuk perawatan dan meminta Frank untuk mengawasi Abigail. Sekali, sendirian, gadis vampir itu mencoba memanipulasi Frank untuk membuka pintu. Tapi dia tidak bergeming. Sebagai hasilnya, dia sendiri mendobrak pintu dan mulai menyerangnya. Ternyata dia hanya berpura-pura terkurung, jadi dia bisa main-main dengan kelompoknya. Abigail kemudian mulai membunuh Frank. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Joey tiba dan memecahkan salah satu perisai jendela. Hal ini memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Tangan Abigail terbakar parah karenanya. Memanfaatkan kesempatan ini, Frank dan Joey berlari ke perpustakaan bersama yang lain. Mereka memperhatikan bahwa sinar matahari datang dari jendela tertentu dan menyadari bahwa mereka aman di sana sampai fajar. Setelah itu, Sammy menyarankan bahwa pasti ada sumber listrik di dalam rumah. Jika mereka bisa mendapatkan itu, dia bisa dengan mudah menghancurkannya, yang akan mengakibatkan perisai disingkirkan. Frank baru berkata, "Jadi apa? Apakah Anda akan mencabut rumah sialan itu?" Yang merupakan garis yang bagus. Grup menyukai idenya, dan mereka berpisah ke Paris untuk mencari sumber listrik. Beberapa saat kemudian, Abigail memainkan musik lagi dan mengendalikan Sammy yang digigit tadi. Sammy langsung berubah menjadi vampir dan menyerang Peter. Setelah membunuhnya dengan brutal, dia mulai menari balet di bawah kendali Abigail. Dia sangat pandai melakukan balet vampir. Tak lama setelah itu, Joey dan Frank tiba di tempat kejadian dan perhatikan bahwa Sammy bertingkah aneh. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Peter sudah mati dan mulai tertawa aneh. Melihat ini, dua lainnya mulai melarikan diri. Sementara Sammy mengejar mereka. Mereka segera tiba di ruang perpustakaan dan mencari perlindungan di bawah sinar matahari. Sammy mencoba mengejar mereka, tapi Joey menyinarinya melalui cermin, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping. Film ini menggunakan semua darah palsu di seluruh Irlandia. Dan saya percaya itu. Saat itu, pintu rak buku rahasia terbuka dan Joey dan Frank masuk ke dalam. Mereka segera menemukan ruang kontrol, di mana Lambert telah memantau mereka sejak awal. Mereka mencoba menyerangnya, tapi dia dengan mudah menaklukkan mereka karena dia juga vampir. Saat yang intens ini, Lambert akhirnya mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia mengungkapkan bahwa Abigail mengubahnya menjadi vampir 2 tahun lalu. Sejak saat itu, dia telah memaksanya untuk memikat musuh ayahnya di sini secara teratur. Meskipun mendapatkan keabadian dan kemampuan manusia super, Lambert muak menerima perintah dari Abigail dan ayahnya. Dia kemudian memberi Frank tawaran untuk menjadi vampir sendiri dan membantu menguasai kerajaan Lazar. Mendengar ini, Frank menjadi bersemangat dan segera menerima tawaran itu. Lambert kemudian melemparkan Joey ke samping dan mulai menggigit leher Frank. Dia juga rela mengizinkannya meminum darah vampirnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah transformasi Frank selesai, Lambert memintanya untuk membunuh Joey sebagai korban pertamanya. Namun, dia menggandakan Lambert dan mendorong pasak melalui jantungnya, membunuhnya seketika. Lebih banyak darah, lebih banyak bom F, dan Stevens memotong pose vampir paling keren yang pernah kulihat dalam waktu yang lama. Setelah ini, Frank mengalihkan perhatiannya ke Joey dan mencoba membunuhnya. Tapi Abigail datang pada saat yang sama dan melibatkannya dalam perkelahian. Dengan kekuatan barunya, Frank dengan mudah mengalahkannya dan meminum darahnya. Ini membuatnya sangat lemah dan dia jatuh ke tanah. Sementara itu, Joey bergegas ke panel kontrol dan menonaktifkan langkah-langkah keamanan. Dia mencoba melarikan diri dari mansion, tetapi menemukan pintu keluar diblokir, membuatnya frustasi. Tak lama setelahnya, Frank Corser dan mulai melemparkannya seperti sekarung kentang, ingin mengubahnya menjadi vampir yang bisa dia kendalikan. Pada satu titik, Abigail mendekati Joey dan mengklaim bahwa dia terlalu lemah untuk mengalahkannya sendirian. Karena dia menjadi semakin merusak, gadis-gadis memutuskan untuk bekerja sama dan mengakhiri Frank dengan bertarung bersama. Tetapi bahkan dengan upaya gabungan mereka tidak bisa menyakitinya. Dia malah meraih Joey dan akhirnya menggigitnya. Frank sekarang berpikir bahwa Joey akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Jadi dia memberinya steak dan memerintahkannya untuk membunuh Abigail. Joey berpura-pura bergerak ke arah gadis kecil itu, tapi dia segera berbalik dan menyerangnya sebagai gantinya. Abigail juga bergabung dengannya, dan setelah pertarungan sengit, mereka berhasil menaklukkannya. Mereka kemudian menyodorkan steak ke hati Frank.
sampai seluruh tubuhnya meledak. Lebih banyak darah, tidak ada lagi bom F. Setelahnya, Abigail berterima kasih pada Joey dan memberitahu dia bahwa dia sekarang terbebas dari kutukan vampir karena Frank sudah mati. Ini membebaskan Joey. Dia bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, dia dihadapkan oleh ayah Abigail, Christoph Lazar. Dia mencoba membunuhnya karena menculik putrinya, tapi Abigail menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa Joey menyelamatkan hidupnya hari ini, memohon padanya untuk tidak menyakitinya. Mendengar hal itu, Lazar merasa bersyukur dan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Film kemudian berakhir saat kita melihat Joey melarikan diri dari mansion, bersimbah darah.